Dokter itu mencapai puncak gunung. Sebuah cerpen esai Denny J.A. Kematian itu bukan sekedar angka dalam tabel statistik. Itulah responku ketika membaca berita sudah lebih dari 100 dokter di Italia wafat karena terpapar virus corona. Atau di Indonesia, dinyatakan sudah 24 dokter meninggal karena COVID-19. Dokter itu tak hanya data. Ia punya keluarga. Ia punya istri dan anak yang menyayanginya. Ia punya adik seperti aku yang sangat dekat padanya. Sudah 2 minggu aku bekerja di rumah. Itu hal yang tak sulit. Tapi kehilangan Cahya, kakak kandungku, dokter yang penuh pengabdian sungguh menyentak. 2 malam sudah tidurku tak nyenyak. Ketika Cahya wafat, dari rumah sakit ia langsung dibawa ke pemakaman. Aku hanya bisa melihat dari jauh, bersama istri, anaknya, dan cucunya. Sejak seminggu ia diisolasi, aku tak melihat wajahnya. Ketika wafat, ia juga dibungkus kantong plastik. Tak pernah kubayangkan berpisah dengan kakakku dalam keadaan seperti ini. Di hari ketiga kematiannya, kami tahlilan seadanya. Dokter Bambang, sahabatnya, ikut hadir. Bambang ikut merawat kakakku ketika diisolasi. Setelah tahlilan, Bambang berbisik kepadaku. Jack, ada pesan dari kakak kamu. Ya Mas Bambang, ada pesan apa? Gak terlalu jelas. Ia terbata-bata. Hanya sepertinya minta tolong. Sampaikan ke Jaka kalau aku mencapai puncak gunung. Aku terdiam. Itu kalimat yang sering ia ulang-ulang di masa kami remaja. Kini usiaku 57 tahun. Usia Cahya 59 tahun. Jarak usia kami hanya 2 tahun. Walau kakak adik, kami juga kawan bermain. Banyak kawanku menjadi kawannya atau kawannya menjadi kawanku. Sejak kematiannya aku tidur sangat larut malam. Datang kembali memori bersama sejak kecil. Ujarku dalam hati, Cahya kakakku sayang. Banyak yang aku sesali justru di babak akhir hidupmu. Kau seperti dulu, keras kepala, nekat. Jika masih ada yang aku syukuri itu karena kau mendapatkan harapanmu sejak dulu. Dirimu merasa sudah mencapai puncak gunung. Teringat saat aku kelas 1 SMA, Cahya kelas 3 SMA. Paman Beni sering berkunjung ke rumah. Paman sangat pandai bercerita dan menggugah semangat. Banyak pelajaran hidup kami peroleh dari Paman.
ia seorang tentara. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi bagi seorang tentara, kecuali dia mati dalam bertugas. Manusia hidup itu untuk berjuang, agar kehidupannya jauh lebih bermakna. Ibarat seorang pendaki gunung, berarti dia itu sudah sampai di puncak gunung. Inilah pertama kali aku mendengar istilah perlunya manusia sampai di puncak gunung. Kakakku Cahya sangat senang dengan istilah itu. Berkali-kali ia ulang, hidupku harus sampai di puncak gunung. Hidupku harus sampai di puncak gunung. Ia berkata kepada Paman Benny, Paman, saya juga senang untuk capai puncak gunung. Tapi saya tidak akan seperti tentara yang kadang membunuh banyak orang. Saya ingin menjadi pejuang perdamaian yang menyembuhkan banyak orang. Dokter profesi saya. Dedikasi saya nanti saat melayani pasien sama tingginya seperti Mozart saat bermain piano. Sama intensnya seperti Van Gogh ketika melukis. keluarga kami banyak membaca. Sejak SMA, kami tahu Mozart, Van Gogh, Sigmund Freud, hingga William Shakespeare. Paman Benny juga banyak mempengaruhi. Kakak mulai suka profesi dokter karena setiap Kamis malam ia mengikuti serial Dr. Kildare di TVRI. Ini dokter muda yang pintar, ganteng, dan banyak disukai terutama pasien wanita. Jika datang jam tayang serial itu, kakak tidak bisa diganggu. Bahkan ia seringkali memaksaku ikut menonton menemaninya. Richard Chamberlain membintangi film itu. Aku tak ingat lagi detail ceritanya, tapi ada satu adegan yang aku ingat. Saat itu Dr. Kildare memeriksa wanita muda cantik yang agak genit. Sakit apa yang kamu rasakan? Tanya Dr. Kildare. Gadis muda itu menjawab, aku bersedia menyatakan sakit apa saja asal bisa menjadi pasienmu. Aku dan kakak tertawa. Dr. Kildare menjadi idola kakak. Suatu kali ia berkata, Jaka, bagiku dokter itulah tentara di masa damai. Perangnya melawan penyakit. Dokter pun bisa mati dalam tugas. Itu sama mulianya dengan tentara yang mati dalam tugas. Mereka sama-sama mencapai puncak gunung. Tahun 2020, usia Cahya sudah 59 tahun. Bulan Januari awal ia sudah pensiun sebenarnya. Apalagi yang mau ia cari? Ia memiliki rumah sakit ukuran sedang. Ia sudah memberikan kenyamanan penghasilan walau ia tak bekerja lagi. Ia beberapa kali mendapatkan penghargaan di bidangnya, ahli paru-paru. Namun Februari 2020, ketika isu virus corona muncul, ia niatkan aktif kembali menjadi dokter. Kembali ia ingin menjumpai pasien. Mulai besok, ayah mau praktek lagi. Ayah, kan banyak tenaga medis yang masih muda di luar sana. Ayah itu udah gak lagi muda. Imunitas ayah sudah berkurang. Memangnya ayah mau bunuh diri? Ya mah? Tenaga medis itu sangat kurang sekali. Ahli paru-paru seperti ayah dibutuhkan. Virus corona itu kan seperti musuh. Masuk ingin menguasai negara kita. Dokter itu seperti tentara. Harus berada di garis depan. Ini musuh sudah datang di depan mata. Masa ayah harus sembunyi? Terus kalau ayah terpapar virus corona gimana? Gimana? Sayang, ayahmu ini ahli paru-paru. Tahulah ayah cara melindungi diri. Seperti biasa, ketika berkehendak, Cahya tak bisa dihalangi. Cahya kembali bertugas. Hampir setiap hari ia curhat padaku. Lebih sering ia menelponku hanya untuk melepas ketidakpuasannya. Sebagai dokter senior beberapa kali ia kecewa dengan pernyataan Menteri Kesehatan.
sang menteri banyak membuat pernyataan yang tak perlu dan blunder. Misalnya, ia menentang ahli dari Harvard untuk masuk ke Indonesia. Ia meyakini Indonesia bebas virus corona. Tak lama kemudian, Presiden Joko Widodo sendiri mengumumkan virus corona sudah menelan korban. Bahkan saat itu angka kematian akibat virus corona di Indonesia termasuk yang paling tinggi. Cahya juga mengeluh kurangnya fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit rujukan. Ada satu ruang isolasi, luasnya hanya 3 kali 4 meter persegi. Ruang itu diisi oleh 6 orang. Padahal ke-6 orang itu belum diketahui pasti apakah positif atau tidak tertular virus. Bisa jadi, di ruang itu malah mereka saling menularkan. Ada beberapa pasien yang sudah dites darah dan toraks. Hasilnya baik, tapi ia belum dites swab. Alatnya belum ada. Akibatnya masih belum diketahui ia positif atau negatif terpapar virus corona. Pasien itu diminta menunggu berhari-hari di rumah sakit. Ia dilarang pulang. Jangan-jangan justru karena di rumah sakit akhirnya ia terpapar. Cahya sendiri bekerja penuh dedikasi. Tapi Jaka, jumlah tenaga medis tidak cukup untuk melayani. Aku kadang harus menginap di rumah sakit, hanya tidur 2-3 jam. Bahkan ada dokter yang kelelahan dan tidur di lantai. Dugaanku, ketika Cahya lelah dan lengah, saat itulah ia terpapar oleh pasiennya sendiri. Ketika masuk ruang isolasi pertama kali, Cahya mengirimkan pesan WhatsApp di Japri. Jaka, aku titip Rani. Teks itu 5 hari sebelum kematiannya. Aku menduga ia sudah punya data dan firasat. Rani adalah cucu kesayangannya, baru berusia 8 tahun. Ayah dan ibu Rani wafat kecelakaan mobil. Rani tinggal bersama Cahya dan istri, dan 2 anak Cahya lainnya sudah menikah dan tinggal di rumah yang berbeda. Hari itu ku ajak Rani main ke rumahku. Rani, besok kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Mau kayak kakek Cahya, jadi dokter. Dengar ya sayang, pilih saja. Apapun yang berdetak di hatimu, apapun yang kamu pilih darimu, upayakan kamu sampai puncakmu. Ingat ya, kamu harus sampai puncakmu. Oke, Kakek Jaka.